Halo semuanya, saya Giari Siriana Mayangsari, NIM 016 dari kelas D Pendidikan Teknik Boga Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2019. Di sini saya akan menjelaskan sebuah jurnal yang berjudul Kimchi dan makanan fermentasi tradisional lainnya yang dikonsumsi secara luas di Korea. Dengan para penulisnya yaitu Jayanta Kumarpatra, Giti Sredas, Spiros Paramitiotis, dan Han Seung-shin. Sebelumnya saya mohon maaf jika ada salah dari penyebutan nama para penulis tersebut. Sebelumnya, saya sudah memberitahu bahwa saya menjelaskan sebuah jurnal, sebuah ulasan. Jadi saya belum tahu apakah sudah terbukti dari hasil laboratorium atau tidak, tetapi saya akan memberikan sedikit info kecil yang akan saya kasih nantinya. Makanan fermentasi Korea. Fermentasi. Apa sih fermentasi itu? Nah, di jurnal ini dijelaskan bahwa proses fermentasi adalah rincian lambat zat organik yang diminta oleh sekelompok mikroorganisme atau enzim dan menghasilkan perubahan karbohidrat ke asam organik atau alkohol. Kimchi. Kimchi adalah salah satu makanan tradisional Korea yang paling populer. Hal ini disiapkan dengan fermentasi kubis beju atau kubis Cina bersama-sama dengan sayuran lain dan bakteri asam laktat atau LAB atau BAL dengan potensi fungsional pastinya. Sejumlah bakteri yang terlibat dalam fermentasi kimchi ada banyak, tetapi LAB adalah spesies dominan dalam proses fermentasi. Penambahan zat lain dan pembentukan berbeda oleh produk selama fermentasi akhirnya mengarah pada pemberantasan perbusukan dan patogen bakteri, dan juga meningkatkan fungsi, gizi, dan nutraceutical potensi kimchi. Dalam ulasan ini, upaya yang telah dilakukan untuk mengulas berbagai jenis makanan difermentasi ditemukan di Korea dengan penelitian ilmiah rinci mengenai persiapan, pengolahan, struktur mikroekosistem, dan manfaat kesehatan kimchi. Kategori pertama dari makanan fermentasi Korea terdiri dari produk berbasis kedelai yang meliputi Cheongkukjang, doenjang, gancang, dan gochujang. Secara tradisional, jenis produk fermentasi disiapkan sekali dalam setahun, disimpan dalam pot tanah liat yang besar dan dikonsumsi sepanjang tahun. Kategori pertama, ada Cheongkukjang. Cheongkukjang adalah produk fermentasi yang diproduksi oleh fermentasi jangka pendek dari biji kedelai rebus menggunakan Bacillus subtilis dalam jerami. Nah, julukan Cheongkukjang itu pasta kedelai cepat karena memiliki periode terpendek selama 2-4 hari dan difermentasi pada suhu tinggi 10-43 derajat Celcius. Prosesnya ialah kedelai yang telah direndam selama 12 jam direbus dalam panci besar. Saat mendidih, api dikecilkan sampai kedelai kecoklatan. Kemudian diletakkan di atas jerami dan dibungkus kain. Nah, bakteri Bacillus subtilis ini mengurai protein menjadi asam amino dan nantinya kedelai berubah menjadi kehitaman dan mengeluarkan cairan seperti keju. Proses ini menghasilkan sedikit amonia yang membuat Cheongkukjang berbau lebih tajam dari doncang. Manfaat Cheongkukjang sendiri itu terdapat protein dan mineral di Cheongkukjang yang dapat merangsang generasi dan pertumbuhan sel dan memperkuat sistem kekebalan tubuh. Yang kedua ada toncang. Toncang secara tradisional digunakan di Korea sebagai bumbu dasar. Hal ini dihasilkan oleh fermentasi biji kedelai yang dimasak atau direbus dan dikeringkan di bawah sinar matahari dibentuk persegi, disebut keju, dan hancur oleh jamur alami dengan air garam dalam wadah seperti panci porselen dan telah dikonsumsi selama berabad-abad sebagai sumber protein dan bahan penyedap di Korea. Air garam yang menyebabkan terjadinya fermentasi yang menjadi lebih baik itu dinamakan toncang. Nah, jika toncang dipisahkan dengan air dari hasil fermentasi akan menghasilkan kancang. Yang ketiga ada gancang. Gancang adalah sejenis kecap Korea yang terbuat dari fermentasi kedelai yang dijadikan blok kedelai atau meju yang dikeringkan selama 1 minggu dan kemudian diikat dengan jerami, dikeringkan untuk lain 40 hari. Setelah meju dikeringkan, mereka kemudian difermentasi dalam pancitan khusus dicampur dengan air dan garam. Ketika fermentasi selesai, cairan gelap memisahkan yang disebut kancang. Contoh makanannya ada kancang kecang. Kancang itu kan berarti kecap. Nah, kecang itu berarti kepiting. Itu kepitingnya direndam dalam kancang atau kecapnya Korea selama beberapa hari yang dimasukkan ke dalam kulkas. Yang terakhir and the most popular yaitu gochujang.
Gochujang adalah pasta fermentasi yang terbuat dari bubuk cabai merah dan beras ketan untuk jangka panjang dalam pembuluh tanah yang dirancang khusus atau tempat yang diletakkan di alas dari susunan batu yang disebut changtokdae. Ciri khas gochujang adalah rasanya yang pedas, sedikit manis walaupun kelihatan sangat merah. Di Korea, gochujang adalah bumbu yang sangat-sangat penting. Kategori kedua, yaitu jenis makanan fermentasi kedua yang populer dikonsumsi di Korea yang dibuat dari ikan dan kerang. Produk ini dikonsumsi seperti itu atau digabungkan dengan kimchi ikan, kerang, dan produk mereka memberikan sumber yang sehat, vitamin, dan protein berkualitas tinggi, mineral, dan asam lemak tak jenuh. Nah, contohnya ada hongoho. Itu bisa lihat ya di gambarnya, ada mangkok di tengahnya. Nah, ini makanan yang agak sedikit ekstrim. Jika hongoho dikonsumsi, dia akan berbau amonia dan enak dinikmati bersama gochujang. Ya, bagi orang baru makanan ini sedikit ekstrim karena harus mencium aroma amonia tersebut. Orang Korea biasanya memakan ini dengan bir. Yang kedua ada chotkal. Makanan ini merupakan kumpulan ikan, kerang, dan udang yang difermentasikan menggunakan garam selama seminggu. Kategori ketiga, seperti pada judulnya, peran utamanya ialah kimchi, yang paling luas dan populer dikonsumsi tidak hanya di semenanjung Korea tapi di seluruh dunia. Bahkan di Indonesia pun juga. Ya, walaupun hanya sedikit yang mengkonsumsi di Indonesia ya. Kimchi adalah makanan fermentasi tradisional utama Korea. Kimchi dibuat dari kubis becu atau kubis Cina atau lobak sebagai bahan utamanya, bersama dengan jenis sayuran yang berbeda. Proses fermentasi selesai dalam jangka waktu yang singkat. Bahan dan persiapan kimchi. Bahan dasar di jurnal dibagi menjadi 4 kelas. Yang pertama bahan baku utama, yang kedua spices, yang ketiga seasoning. Ya sama-sama bumbu lah. Yang keempat bahan tambahan lainnya. Bahan baku utama, meskipun kubis Cina lebih sering dilaporkan sebagai bahan utama, tetapi sebanyak 30 jenis sayuran termasuk lobak, lobak muda, dan mentimun juga dapat digunakan sebagai kimchi atau bahan dasar kimchi. Yang kedua, spices. Yang digunakan secara teratur meliputi lada merah dan hitam, kayu manis, bawang putih, jahe, bawang merah, dan gochujang. Seasonings yang paling sering digunakan termasuk garam, sirup jagung, biji wijen, dan kecap. Nah, yang terakhir, bahan tambahan lainnya, jamur, serta sayuran seperti wortel, daun bawang, selada air, makanan laut seperti tiram dan udang, sereal seperti barley dan beras, buah-buahan seperti apel dan pir, daging seperti daging babi dan daging sapi, dan banyak lagi tergantung pada ketersediaan. Prosedur preparasi. Kimchi buatan rumah atau kimchi homemade. Awalnya atau yang pertama, semua bahan baku dikumpulkan. Dalam ulasan ini, pilihan mereka tergantung preferensi selera, ketersediaan bahan baku, tradisi keluarga, status sosial, dan lain-lain. Bahan utama dipotong-potong kecil. Nah, dipotong-potong kecil ini, nanti potongan-potongan tersebut dilapisi dengan garam sebagai metode pengawet. Karena ini mengeluarkan air untuk menurunkan aktivitas air bebas. Nah, kelebihan air dikeringkan dan blending terjadi. Blending itu apa sih? Nah, blending itu adalah cara memasak di mana bahan makanan tersebut direndam dalam air garam. Metode ini menggunakan proses osmosis untuk melembabkan makanan, sekaligus juga memberi rasa tertentu ke bahan makanan tersebut. Selama blending, tambahkan garam meja. Nah, bisa juga ditambahkan gula. Gula kadang-kadang juga berfungsi untuk mengikat air bebas yang masih tersisa. Selanjutnya mengurangi aktivitas air bebas. Lalu, biarkan selama 2-3 jam. Konsentrasi garam yang ideal selama proses fermentasi adalah sekitar 3%. Bakteri bal akan menghasilkan asam laktat, hidrogen peroksida, dan karbon dioksida sebagai produk sampingan selama metabolisme. Asam laktat dengan cepat menurunkan pH, menciptakan lingkungan asam yang tidak dapat ditinggali oleh sebagian besar mikroorganisme lain yang selamat dari pengasinan. Nah, makanya kimchi dapat terasa asam. Komersial kimchi, penggunaan bahan baku berkualitas tinggi, budaya starter, dan kondisi fermentasi yang sesuai, karena banyaknya klaim kesehatan sebagian besar yang dikaitkan dengan mikrobiota itu sendiri, namun kemampuan beradaptasi terhadap mikro lingkungan kimchi yang dapat dinilai melalui ketekunan serta sifat teknologi seperti produksi asam organik, manitol, senyawa yang dapat mempengaruhi produk organoleptik, amina biogenik, vitamin, dan bakteriokin juga harus dipertimbangkan.
Kimchi biasanya disimpan dalam dua cara, baik untuk 3 minggu pada 4 derajat Celcius yang dianggap juga matang atau hanya 3-4 D pada suhu kamar. Kimchi mentah dimakan dalam berbagai cara, sebagai salad dicampur dengan biji wijen, minyak biji wijen, dan gula. Sementara kimchi lebih matang, biasanya direbus dengan daging atau jjigae, yaitu supnya orang Korea. Masalah yang paling penting dalam komersialisasi kemasan kimchi adalah proses fermentasi terus-menerus oleh LAB atau BAL selama distribusi dan penyimpanan yang akhirnya menurun secara signifikan kualitas produk. Overfermentasi atau fermentasi berlebih hasil kimchi, diesidifikasi berlebihan atau rasa asam karena produksi asam oleh LAB atau BAL dengan menggunakan tekstur dan difusi warna seperti pada slide sebelumnya yang sudah saya jelaskan. Dengan demikian, perluasan kehidupan rak kimchi dan mempertahankan kualitasnya dengan meminimalkan pertumbuhan LAB merupakan perhatian utama bagi industri kimchi. Perubahan biologi selama fermentasi kimchi. Perubahan fisikokimia. Fermentasi kimchi dapat dibagi menjadi 4 tahap. Yang pertama, tahap awal dengan keasaman kurang dari 0,2%. Yang kedua, tahap belum matang dengan keasaman antara 0,2 dan 0,4%. Yang ketiga, tahap pematangan optimal dengan keasaman antara 0,4 dan 0,9%. Dan over pematangan atau pematangan berlebihan atau tahap dengan keasaman lebih dari 0,9%. LAB yang mendominasi bertanggung jawab untuk produksi keasaman melalui fermentasi dari karbohidrat yang tersedia. Struktur komunitas mikroba seperti LAB atau BAL yang berpartisipasi dalam konsorsium mikroba selama fermentasi kimchi disajikan. Faktor yang mempengaruhi jalannya fermentasi serta populasi LAB atau BAL yang mendominasi telah dipelajari secara ekstensif. Suhu inkubasi telah diakui sebagai faktor terpenting. Keamanan pemilihan mikroorganisme lebih cocok untuk proses fermentasi. Kimchi telah di epicentrum dari kritik yang luas mengenai keamanan mikrobiologi dan kimia. Kritik ini telah diintensifkan karena wabah baru-baru ini terkait dengan konsumsi kimchi. Yang pertama berlangsung pada 2012 dan disebabkan oleh E. coli, adanya O169. Sedangkan yang kedua terjadi di 2013 dan disebabkan oleh norovirus GI4. Dari sudut pandang mikrobiologi, telah diterima secara luas bahwa makanan yang difermentasi asam laktat bukan merupakan kendaraan umum patogen bawaan makanan karena efek antagonis lab atau BAL. Nah, ini ada beberapa manfaat dari kimchi. Pertama, nutrisional. Yang kedua, imunopotensial. Yang ketiga, kolesterol lowering atau rendah kalori. Yang keempat, antioksidatif. Yang kelima, antibakterial. Yang keenam, anti-aging atau anti penuaan. Sumber perspektif farmasi yang baik. Berbagai penelitian telah menunjukkan bahwa konsumsi kimchi secara teratur membantu untuk mengurangi tingkat kolesterol dalam tubuh. Dalam studi terakhir, konsumsi kimchi difermentasi dipamerkan serangkaian efek positif pada berbagai faktor sebagai disosiasi dengan sindrom metabolik, termasuk tekanan darah sistolik dan diastolik, persen lemak tubuh, fasting glucose, dan kolesterol total. Dibandingkan dengan kimchi segar yang menunjukkan bahwa fermentasi memberikan efek menguntungkan tambahan untuk meningkatkan parameter metabolik. Ada merah bubuk yang digunakan dalam kimchi kaya akan capsaicin yang dapat menyebabkan hilangnya lemak tubuh dengan merangsang saraf tulang belakang dan mengaktifkan pelepasan katekamin di kelenjar adrenal tubuh. Senyawa ini meningkatkan metabolisme tubuh dan dengan demikian mengurangi kandungan lemak. Selain itu ada sejumlah manfaat kesehatan dengan konsumsi kimchi sebagai bagian dari diet harian. Kimchi mungkin memiliki peran penting dalam menunda penuaan atau anti-aging melalui pengurangan produksi radikal bebas dan meningkatkan kegiatan enzim antioksidatif. Konsumsi kimchi secara teratur membantu meningkatkan perkembangan sel kekebalan tubuh dan pertumbuhan sel. Kesimpulannya, sejumlah makanan yang difermentasi dimakan oleh masyarakat sekitar semenanjung Korea sejak zaman dahulu. Makanan ini telah menjadi bagian penting dari budaya makanan Korea dan tradisi dan diperkaya dengan sejumlah nilai gizi dan obat. Di antara makanan yang difermentasi, kimchi yang paling banyak dimakan dan dipuja di seluruh dunia atau yang paling populer. Bahan utamanya adalah kubis baicha atau kubis Cina dan bubuk cabai merah bersama dengan sejumlah sayuran dan bumbu diperkaya dengan LAB atau BAL yang fungsional. Berbagai potensi nutrisi dan nutraceutical dan kualitasnya ditingkatkan dengan memanipulasi berbagai jenis dan jumlah bahan dan kondisi fermentasi. Meskipun ada sejumlah tantangan dalam pengolahan kimchi dan produksi, namun makanan yang difermentasi ini bisa dimainkan peran penting utama dalam industri makanan global. Dengan demikian, kimchi dapat berfungsi sebagai salah satu makanan sehat terbaik yang tersedia di dunia dan informasi tentang potensi nutraceutical dan gizi dapat meningkatkan penggunaannya.